Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak hebat usia 60 tahun ke atas, dengarkan saya. Ada sebuah konspirasi keheningan, sebuah rahasia menyakitkan yang diam-diam menggerogoti kejantanan para pria di usia senja, namun hampir tidak pernah ada yang berani membicarakannya dengan jujur. Anda mungkin merasakannya. Energi yang dulu membara, kini terasa seperti bara api yang hampir padam. Vitalitas yang dulu menjadi kebanggaan, kini seolah menguap entah kemana. Dan keintiman bersama pasangan yang seharusnya menjadi puncak kebahagiaan di masa tua, kini terasa jauh dan seringkali berakhir dengan kekecewaan. Anda tidak sendirian. Sebelum kita membongkar rahasia ini lebih dalam, saya ingin kita saling terhubung sebagai sesama pejuang. Silakan tulis nama dan asal kota Bapak di kolom komentar. Anda mungkin berpikir ini semua karena faktor usia. Anda mungkin sudah pasrah dan menerima bahwa inilah takdir menjadi tua. Tapi bagaimana jika hari ini saya katakan bahwa semua itu adalah kebohongan besar? Bagaimana jika rasa lelah, performa yang menurun, dan gairah yang memudar itu bukan karena usia, melainkan karena tubuh Anda sedang kelaparan dan menjerit kekurangan 3 vitamin paling fundamental yang menjadi kunci utama keperkasaan seorang pria? Perkenalkan, saya Dr. Slamet Wibowo. Selama lebih dari 3 dekade, saya telah mendedikasikan hidup saya untuk membantu para pria merebut kembali apa yang telah direnggut oleh waktu dari mereka. Saya telah duduk berhadapan dengan ribuan pria hebat dari berbagai latar belakang. Pensiunan guru dari pelosok Garut, mantan pelaut tangguh dari pesisir Cilacap, petani pekerja keras dari lereng Merapi. Wajah-wajah mereka berbeda, tapi sorot mata dan isi hati mereka hampir selalu sama. Ada sebuah kerinduan yang mendalam, sebuah pertanyaan lirih yang menyayat hati. Dok, saya ingin tetap menjadi suami yang utuh bagi istri saya. Saya ingin tetap menjadi pria yang dihargai. Tapi mengapa badan ini rasanya sudah tidak sejalan lagi dengan keinginan? Dan yang paling membuat saya sedih adalah melihat begitu banyak dari mereka yang sudah menyerah, merasa bahwa semua ini tidak bisa diperbaiki lagi. Padahal bapak-bapak yang saya muliakan, keluhan seperti itu sangat bisa diperbaiki jika kita tahu di mana letak keran masalahnya. Masalahnya seringkali bukan pada hormon Anda, bukan karena Anda kurang berkeinginan, dan bukan karena Anda kurang berusaha. Masalahnya mungkin jauh lebih sederhana, dan justru karena kesederhanaan itulah masalah ini masih bisa kita atasi bersama. Hari ini, saya tidak akan berbicara dengan bahasa medis yang rumit. Saya akan berbicara dari hati ke hati sebagai seorang sahabat bagi Anda. Saya akan bongkar tuntas 3 vitamin paling krusial yang wajib dipenuhi oleh setiap pria setelah melewati usia 60 tahun, jika ingin memulihkan kembali tenaga, performa di atas ranjang, dan rasa percaya diri sebagai seorang pria sejati. Ini bukan sekedar teori. Saya akan tunjukkan bagaimana ketiga vitamin ini bekerja layaknya sebuah tim orkestra yang harmonis di dalam tubuh Anda. Dan yang lebih penting, saya akan bongkar kesalahan-kesalahan fatal yang sering sekali dilakukan saat kita mencoba mengkonsumsi suplemen yang justru membuat semua usaha kita menjadi sia-sia. Jika Anda masih memiliki api keinginan untuk merasakan kembali kehangatan yang utuh bersama istri Anda, jika Anda rindu untuk bangun pagi dengan tubuh yang terasa ringan dan penuh energi, bukan sekedar memulai rutinitas lelah yang diulang setiap hari, maka video ini adalah jawaban dari doa Anda. Mungkin inilah informasi yang selama ini Anda butuhkan, namun belum pernah ada yang menyampaikannya dengan cara seperti ini. Mari kita mulai. Bapak-bapak yang terhormat, saya ingin memulai bagian ini dengan satu pertanyaan sederhana. Kapan terakhir kali Anda benar-benar merasa segar setelah bangun tidur? Bukan sekedar bangun karena kewajiban, tapi bangun dengan rasa ringan di dada, kepala yang jernih, dan ada secercah semangat untuk menjalani hari. Banyak sekali pria lansia yang datang ke ruang praktik saya dan berkata, "Dok,
saya merasa tidak seperti diri saya lagi. Saya makan, saya tidur, saya jalan pagi, tapi tetap saja badan saya ini seperti kehilangan aliran listriknya. Itulah kata kunci yang sering muncul. Aliran. Aliran yang dimaksud bukan hanya soal semangat Bapak, melainkan secara harfiah ia berarti sirkulasi darah. Saya selalu mengingatkan satu hal ini kepada semua pasien pria saya. Organ vital seorang pria adalah cerminan paling jujur dari kesehatan sirkulasi darahnya. Jika sirkulasi darah Anda melemah, maka seluruh sistem tubuh akan ikut melambat. Energi akan anjlok, kekuatan otot menyusut, otot menjadi berkabut, dan tentu saja vitalitas dan keintiman akan menjadi korban pertama. Sekarang mari kita bicara jujur. Sirkulasi darah tidak hanya tergantung pada jantung yang berdetak. Ia butuh sebuah sinyal kimiawi, sebuah perintah yang memberitahu pembuluh darah untuk terbuka lebar dan membiarkan darah yang kaya oksigen mengalir deras. Dan salah satu senyawa perintah terpenting untuk itu bernama oksida nitrat. Tapi inilah masalah besarnya. Tubuh kita tidak akan bisa memproduksi cukup oksida nitrat tanpa kehadiran vitamin pertama yang paling sering dilupakan ini. Vitamin ini adalah vitamin D. Saya sering menjelaskan hal ini kepada pasien dengan perumpamaan yang sangat mudah. Bayangkan, vitamin D itu seperti saklar atau tombol utama di panel listrik rumah Anda. Tanpa menekan saklar itu, sebagus apapun kabel di dinding Anda, semahal apapun lampu gantung Anda, listrik tidak akan pernah mengalir dan rumah Anda akan selamanya gelap gulita. Begitu pula dengan tubuh kita. Anda boleh saja makan makanan sehat, jantung Anda boleh saja masih kuat, tapi tanpa saklar vitamin D yang cukup, perintah untuk membuka pembuluh darah tidak akan pernah terkirim. Akibatnya, darah tidak akan bisa mengalir dengan bebas ke seluruh penjuru tubuh, terutama ke bagian-bagian paling ujung dan paling krusial yang sangat menentukan vitalitas dan keperkasaan seorang pria. Saya tidak akan pernah melupakan seorang pasien lansia berusia 68 tahun dari sebuah desa nelayan di Indramayu. Beliau datang dengan diantar istrinya. Dengan wajah tertunduk malu, beliau berkata, "Dok, sebenarnya saya masih sayang sekali sama istri saya, masih ingin dekat, tapi rasanya seperti ada yang tidak sampai, seperti ada jarak yang tidak bisa saya seberangi." Dan saat kami periksa darahnya, hasilnya sangat jelas. Kadar vitamin D-nya sangat rendah, hampir di level defisiensi berat. Dan memang, pria di atas usia 60 tahun sangat-sangat rentan mengalami hal ini. Mengapa? Karena kulit kita yang semakin menua, semakin kehilangan kemampuannya mengubah sinar matahari menjadi vitamin D. Ditambah lagi, kita para lansia lebih sering menghabiskan waktu di dalam ruangan atau menggunakan pakaian yang tertutup saat keluar rumah. Lalu bagaimana solusinya? Sebenarnya sangat sederhana. Mulailah berjemur di bawah sinar matahari pagi selama 15-20 menit antara jam 9 hingga jam 10 pagi. Tidak perlu seluruh tubuh, cukup bagian lengan dan betis saja. Itu sudah cukup untuk memicu produksi vitamin D secara alami. Namun jika karena kondisi cuaca atau kesibukan, maka suplemen adalah jalan keluar yang sangat baik. Tapi pastikan bentuknya adalah vitamin D3, bukan D2. Karena D3 jauh lebih mudah diserap oleh tubuh lansia. Selain itu, tambahkan makanan kaya vitamin D ke dalam menu harian. Ikan laut lokal seperti ikan kembung atau sarden sangat luar biasa. Kandungan vitamin D-nya bahkan lebih tinggi dari salmon yang mahal. Rutin mengkonsumsi telur rebus juga sangat membantu. Saya telah melihat begitu banyak perubahan ajaib pada pasien saya hanya dengan memperbaiki satu hal ini saja. Banyak pria yang awalnya mudah lelah, susah berkonsentrasi, dan merasa hubungannya dengan istri semakin menjauh, perlahan-lahan mulai merasa percaya diri karena vitalitas dan aliran itu pulih kembali. Tentu saja, vitamin D bukan hanya satu-satunya solusi, tapi ia adalah gerbang pembukanya.
pintu menuju sirkulasi darah yang lebih baik, dan sirkulasi darah yang lancar adalah awal dari segala pemulihan keperkasaan. Namun meskipun darah sudah mulai mengalir deras, tubuh kita tetap membutuhkan bahan bakar untuk menjalankan semuanya. Dan inilah saatnya kita membahas vitamin kedua, sang sumber energi sejati yang sering dilupakan. Bapak-bapak yang terhormat, bagaimana jika aliran listrik sudah menyala, tapi mesin di dalam tubuh tetap terasa lemas? Apa yang masih kurang? Beberapa minggu lalu saya menerima seorang pasien berusia 62 tahun dari Purwakarta. Belum terlalu tua, badannya pun masih tegap. Tapi kalimat pertamanya membuat saya sangat bersimpati. "Dok, saya ini tidur 8 jam setiap hari, makan juga 3 kali, tapi setiap hari rasanya lelah sekali, seperti habis lari maraton." Dan setelah saya periksa lebih dalam, ternyata beliau kekurangan vitamin kedua yang sangat vital, vitamin B12. Vitamin ini sering dijuluki sebagai vitamin energi atau pembangkit tenaga, karena ia terlibat langsung dalam dua proses paling fundamental, pembentukan sel darah merah dan kesehatan fungsi saraf. Sel darah merah adalah truk pengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh sel di tubuh kita, ke otot, ke otak, dan tentu saja ke organ vital pria. Tanpa oksigen yang cukup, tubuh kita seperti mesin mobil yang kehabisan bensin. Anda bisa punya aki, vitamin D yang bagus, tapi jika tangki bensinnya kosong, mobil itu tidak akan pernah bisa berjalan. Anda bisa tidur, bisa makan, tapi akan tetap merasa lemah dan tidak bertenaga. Dan yang lebih rumit lagi, semakin tua usia kita, semakin sulit tubuh kita menyerap vitamin B12 dari makanan biasa. Lambung kita memproduksi lebih sedikit asam yang dibutuhkan untuk melepaskan vitamin B12 dari makanan. Saya sering mengibaratkannya seperti ini. Bayangkan tubuh kita adalah sebuah pabrik tua. Bahan baku, makanan, sudah masuk, tapi mesin-mesin penyerapannya sudah mulai aus dan tidak seefisien dulu. Akibatnya, vitamin yang seharusnya diserap malah banyak yang lewat begitu saja dan terbuang. Fakta ilmiahnya, lebih dari 15% pria yang berusia di atas 60 tahun mengalami kekurangan vitamin B12, meskipun pola makan mereka sudah tergolong baik dan sehat. Dan sayangnya, gejala kekurangan vitamin B12 ini jarang sekali dikenali dengan tepat. Banyak pasien datang dengan keluhan yang sepertinya sepele, merasa lemas padahal tidak banyak beraktivitas, kepala sering terasa ringan atau keliengan, sering lupa akan hal-hal kecil, suasana hati mudah berubah, dan saat istri membutuhkan kehangatan, tenaga untuk itu seolah tidak pernah muncul. Kalau semua gejala itu muncul bersamaan, besar kemungkinan ada kaitannya dengan kadar vitamin B12 yang menurun pelan-pelan tanpa disadari. Lalu bagaimana cara memulihkannya? Ada 2 langkah. Pertama, perbaiki asupan makanan. Makanan seperti hati ayam, ikan laut, tuna, sarden, telur, dan susu adalah sumber vitamin B12 yang baik. Namun karena masalah penyerapan tadi, seringkali ini tidak cukup. Itulah mengapa saya biasanya merekomendasikan langkah kedua, yaitu menggunakan suplemen. Namun bukan sembarang suplemen. Yang dibutuhkan adalah bentuk aktif dari vitamin B12, yaitu methylcobalamin. Bentuk ini bisa langsung digunakan oleh tubuh, tanpa perlu diolah ulang di dalam lambung yang sudah lemah. Ini sangat membantu. Vitamin B12 bukanlah obat kuat, tapi saat tubuh Anda punya cukup oksigen, cukup tenaga, dan sinyal saraf yang tajam, maka tubuh Anda akan melakukan tugasnya dengan benar, termasuk dalam hal energi, fokus, dan kesiapan saat pasangan Anda membutuhkan. Namun, meskipun aliran darah sudah lancar dan tenaga mulai kembali, masih ada satu hal yang kerap luput, yaitu perlindungan. Karena seiring bertambahnya usia, bukan hanya tubuh yang melambat, tapi juga muncul karat kecil atau peradangan halus yang tidak terasa
namun pelan-pelan menggerogoti vitalitas pria dari dalam. Disinilah peran dari vitamin ketiga yang menjadi perisai Anda. Dalam beberapa kasus, saya bisa menebak kekurangan vitamin ini hanya dengan mendengar pasien bicara. Kalimatnya seringkali begini, "Saya makan sehat, dok, olahraga, jalan pagi, tekanan darah stabil, tapi tetap saja rasanya ada yang hilang. Vitalitas saya seperti menguap." Bapak-bapak yang saya hormati, vitamin ketiga ini adalah vitamin E. Saya perlu berbagi cerita tentang seorang pasien berusia 66 tahun dari Tasikmalaya. Sebut saja namanya Pak Purnama. Beliau sangat terbuka. "Saya tidak lemah, dok, tapi saya juga tidak merasa kuat seperti dulu. Dan yang paling saya khawatirkan, saya merasa tidak lagi bisa memberikan kehangatan emosional dan fisik yang utuh kepada istri saya," katanya. Setelah mendengar ceritanya, saya jelaskan tentang peran vitamin E. Vitamin ini sering dikenal hanya sebagai vitamin kulit atau kesuburan. Tapi di balik itu, vitamin E adalah perisai pelindung paling penting bagi pria lansia karena ia membentengi tubuh dari peradangan halus yang tidak terlihat namun sangat nyata dampaknya bagi vitalitas pria. Di dunia medis, kami menyebutnya stres oksidatif. Saya biasa menjelaskan kepada pasien seperti ini. Bayangkan pembuluh darah kita seperti selang air di taman. Kalau selangnya bersih dan lentur, air bisa mengalir deras. Tapi kalau dinding selangnya mulai berkarat, rapuh, dan bocor sedikit-sedikit, lama-lama tekanan airnya juga akan melemah. Begitu juga dengan tubuh kita. Vitamin E berfungsi menjaga selang itu tetap lentur, bersih, dan kuat. Vitamin ini bekerja dengan cara menetralkan radikal bebas, yaitu partikel karat sisa metabolisme atau dari polusi, yang bisa merusak dinding pembuluh darah, termasuk pembuluh darah super kecil di area organ intim pria. Ketika pembuluh darah rusak, maka aliran darah terganggu. Dan ketika aliran terganggu, maka gairah dan ereksi pun akan ikut melemah. Bukan hanya itu, vitamin E juga membantu menjaga produksi testosteron tetap stabil. Pria yang rutin mengkonsumsi makanan kaya vitamin E akan memiliki kadar testosteron yang lebih baik. Lalu bagaimana cara mencukupinya? Mulailah dari yang sederhana. Konsumsi segenggam kecil kacang almond atau kacang tanah ranggai tanpa garam. Jika ada biji bunga matahari, itu juga bagus sekali. Gunakan 1 sendok makan minyak zaitun untuk menumis sayur, dan jangan lupakan sayur berdaun hijau seperti bayam atau kangkung. Jika dari makanan belum cukup, barulah kita pertimbangkan suplemen. Tapi pilihlah yang dari sumber alami, bukan sintetis. Vitamin E akan membantu membebaskan tubuh Anda dari beban karat ini, membuat sirkulasi darah menjadi utuh kembali, dan membantu testosteron tetap menyala. Tim, pernahkah Anda merasa sudah mencoba semuanya, tapi tetap tidak merasakan perubahan? Mungkin bukan karena apa yang Anda lakukan salah, tapi karena tubuh Anda belum mendapatkan dukungan yang lengkap. Tubuh kita ibarat rumah tua yang butuh 3 hal sekaligus. Aliran listrik yang lancar, bahan bakar yang cukup, dan dinding yang kokoh. Jika hanya 1 atau 2 yang diperbaiki, rumah itu tetap tidak akan nyaman. Begitu pula dengan 3 vitamin ini. Mereka saling melengkapi. Vitamin D membuka aliran darah. Vitamin B12 memastikan oksigen terkirim dengan baik. Dan vitamin E menjaga agar jalur tol dan hormonnya tetap dalam kondisi prima. Jika salah satu kurang, tubuh akan bekerja setengah-setengah. Itulah sebabnya kalau ingin hasil yang benar-benar terasa, ketiganya harus berjalan bersamaan. Barulah tubuh bisa pulih dengan utuh, dari aliran ke energi sampai ke hormon. Namun saya harus jujur, sebagian besar pria tidak pernah merasakan manfaat penuh dari kombinasi ini. Mengapa? Karena mereka sering melakukan satu kesalahan umum yang secara diam-diam membatalkan semua upaya mereka. Kesalahan pertama adalah bentuk dan kualitas suplemen yang salah. Tidak semua vitamin dibuat sama. Vitamin B12 bentuk cyanocobalamin lebih murah, tapi sulit diolah tubuh lansia. Yang dibutuhkan adalah metilkobalamin. Vitamin D2 juga kurang efektif. Yang kita butuhkan adalah vitamin D3. Untuk vitamin E, pilihlah yang alami, bukan sintetis. Kesalahan kedua adalah tidak konsisten. Mengonsumsi suplemen hanya jika ingat saja
tidak akan memberikan hasil. Tubuh kita butuh ritme, ibarat menyiram tanaman, harus setiap hari walau sedikit. Bapak-bapak yang saya hormati, kalau Anda masih bertanya dalam hati apakah sudah terlambat bagi Anda, izinkan saya menjawab dengan penuh keyakinan, belum. Jawabannya adalah belum terlambat. Saya sudah bertemu dengan begitu banyak pria lansia, sebagian besar datang dengan wajah lelah dan mata yang berkata, "Saya rindu menjadi diri saya yang dulu." Dan perlahan-lahan ketika tubuh mereka mulai diberi apa yang selama ini ia cari, nutrisi yang tepat dalam bentuk yang benar dan dengan cara yang konsisten, mereka pun mulai mendapatkan vitalitasnya kembali. Bukan menjadi mudah, tapi menjadi versi yang utuh dari diri mereka yang sebenarnya. Hari ini kita sudah bicara tentang vitamin D sebagai penjaga aliran darah, vitamin B12 sebagai sumber tenaga sejati, dan vitamin E sebagai pelindung hormon. Tapi yang lebih penting dari itu semua adalah niat untuk memulai. Dan hari ini Anda sudah mengambil langkah pertama dengan menonton video ini sampai akhir. Langkah berikutnya adalah jadikan informasi ini bagian dari hidup Anda. Ubah niat menjadi tindakan. Cukup dimulai dengan satu kebiasaan baru besok pagi. Dan jika menurut Anda video ini bermanfaat, saya mohon dukungan Anda dengan menekan tombol suka dan menulis komentar usia dan asal daerah Anda. Karena satu klik dari Anda membuat video ini semakin banyak dibagikan kepada orang lain yang mungkin juga membutuhkan. Sampai jumpa di video berikutnya, semoga Anda selalu sehat dan dapat menikmati hidup dengan bahagia. Amin.